Saudara-saudari, khususnya para ibu WKRI yang saya kasihi, selamat memasuki bulan Maria. Dan kali ini bulan Maria kita jalani sementara Keuskupan Agung Jakarta mencanangkan tahun martabat manusia. Maka di dalam bulan Maria ini kita bisa bertanya, apakah yang dapat kita pelajari pada Bunda Maria terkait peluhuran martabat kaum perempuan. Tapi untuk itu kita perlu bertanya terlebih dahulu, apakah sekarang martabat kaum perempuan sudah dihargai, sudah diluhurkan? Tentu saja kalau kita membandingkan kondisi sekarang dengan kondisi 100 tahun yang lalu, kita akan mendapati bahwa kaum perempuan sekarang kini jauh lebih dimuliakan. Kita tahu dulu kaum perempuan tidak boleh sekolah tinggi-tinggi karena toh nanti akan ikut suaminya saja. Tapi sekarang kaum perempuan bisa sekolah setinggi-tingginya. Dulu kaum perempuan tidak boleh memilih suami yang mau nikahinya. Tetapi sekarang kaum perempuan memiliki kebebasan yang lebih luas untuk memilih pria yang hendak dinikahinya. Dulu kaum perempuan hanya di dapur di belakang saja, tapi kini kaum perempuan bisa duduk di kursi DPR dan menjadi pimpinan pemuka masyarakat. Dulu kaum perempuan hanya menjadi sekretaris dalam sebuah perusahaan, tetapi sekarang kaum perempuan bisa juga menjadi seorang CEO. Dalam arti ini kita melihat ada banyak kemajuan penghargaan pada martabat kaum perempuan. Kita juga melihat di dalam masyarakat sudah ada kesadaran untuk membedakan antara gender dan seksualitas, untuk membedakan mana yang merupakan stereotip produk kultural belaka dan mana sesuatu yang sifatnya lebih kodrati, yang lebih natural. Bahwa perempuan harus tinggal dan melayani di belakang misalnya, itu adalah sebuah produk kultural, peran gender yang dikonstruksi oleh masyarakat. Tapi bahwa perempuan harus mengandung, melahirkan, dan menyusui anak, itu adalah kondisi kodrati, suatu yang natural dan yang sekarang juga sudah dihargai. Hak-hak kodrati kaum perempuan kini sudah jauh lebih dihargai. Maka kita menyaksikan atau kita melihat di bandara ada nursery room atau ruang menyusui. Kita mengenal adanya cuti bersalin, kita mengenal adanya cuti melahirkan dan seterusnya. Itu semua adalah bentuk-bentuk penghargaan kepada kaum perempuan yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun dan dekade-dekade yang telah berlalu. Jadi ada banyak perbaikan, penghormatan pada martabat kaum perempuan yang kini perlu kita syukuri. Juga ada akses yang semakin besar bagi kaum perempuan untuk mendapatkan perlindungan hukum manakala terjadi kekerasan dalam rumah tangga, di mana biasanya yang menjadi korban adalah kaum perempuan. Pada saat yang sama harus kita akui pula bahwa di tengah masyarakat masih terdapat banyak pelecehan, terutama pelecehan seksual terhadap kaum perempuan. Misalnya belum lama ini kita shock mendengar atau membaca di surat kabar seorang pemimpin pesantren di Bandung yang memperdaya dan menghamili para santriwatinya sendiri. Tentu ini adalah salah satu contoh konkret bagaimana martabat kaum perempuan dilecehkan. Pelecehan serupa juga sering kita dengar terjadi di kantor-kantor, tempat kerja, atau di transportasi umum dan seterusnya, atau juga dalam lingkup keluarga. Nah, di dalam formasi saya untuk menjadi seorang pastor, saya pernah bekerja di sebuah pabrik rokok, di mana di dalam pabrik itu ada 1.000 perempuan
dan hanya ada belasan saja kaum pria yang bertugas menjadi mandor mengawasi para buruh perempuan yang bekerja. Pada waktu itu tugas saya adalah menjadi mandor tembakau, dan saya menyaksikan ada banyak pelecehan yang dilakukan oleh para mandor itu terhadap kaum perempuan buruh di situ. Banyak kaum perempuan yang harus menderita pelecehan ketika bagian-bagian tubuh mereka disentuh oleh para pria itu, dan tidak ada perlindungan apapun yang mereka terima. Tapi yang membuat saya heran adalah bahwa ada seorang ibu-ibu satpam di perusahaan itu, di pabrik itu, yang pada waktu itu justru menegur saya, atau lebih persisnya mengolok-olok saya. Ibu satpam itu mengatakan demikian, "Aduh dek, kasihan betul. Kamu itu jirih, kamu itu penakut, kamu itu banci. Kamu tidak berani menggodai perempuan seperti teman-temanmu." Saya yang pada waktu itu berusaha untuk menghargai martabat kaum perempuan dengan tidak ikut-ikutan teman-teman saya, justru diolok-olok oleh seorang ibu satpam. Maka yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah kaum perempuan sendiri sudah bisa menghargai, meluhurkan, meninggikan martabat sesamanya? Ataukah mereka masih ikut berpartisipasi di dalam melanggengkan budaya patriarkal yang ada di dalam masyarakat, yang menganggap pelecehan pada kaum perempuan adalah suatu yang lumrah dilakukan? Apakah kaum perempuan sudah menghargai martabat sesamanya sendiri, sementara di tengah masyarakat sudah ada upaya-upaya untuk memerangi pelecehan dan segala macam bentuk kekerasan yang melukai martabat kaum perempuan? Kalau kaum perempuan saling kontok-kontokan, saling memfitnah, saling menjatuhkan, itu adalah bentuk-bentuk yang melukai upaya-upaya untuk meluhurkan dan menghargai martabat kaum perempuan sendiri. Nah, kita bisa belajar dari Maria, bagaimana sosok Maria, kehadiran Maria di dalam gereja itu meluhurkan martabat kaum perempuan. Maria menunjukkan kepada kita bahwa perempuan bisa berkolaborasi, menjadi partner kerja Allah yang penting di dalam karya penyelamatan manusia. Hal ini dinyatakan dengan kesanggupan Maria untuk secara bebas menerima tawaran menjadi ibu sang penebus. Martabat perempuan diluhurkan ketika kemampuan diri mereka untuk menentukan diri, ketika kebebasan mereka dihargai, tentu dalam batas-batas kondisi kodrati mereka. Tuhan mempercayakan tugas besar pada Maria, dan Maria menyambutnya secara bebas. Maka menghargai martabat perempuan berarti mengakui bahwa perempuan mampu melaksanakan tugas-tugas besar di dalam masyarakat. Kita juga melihat di dalam Injil dalam beberapa kesempatan Maria mengambil inisiatif dan kemudian minta Yesus untuk melakukan ini dan melakukan itu dalam rangka menolong sesama. Maka menghargai martabat perempuan berarti memberi ruang pada mereka untuk berinisiatif dan mendengarkan aspirasi mereka. Maria juga berjasa menjadi ibu bagi Yesus, mengandung, melahirkan, dan mengasuhnya. Maka menghargai martabat perempuan berarti menghargai kondisi kodrati yang secara esensial membedakan kaum Hawa dari kaum pria, dan memberikan payung hukum atas hak-hak kodrati kaum perempuan itu. Apakah kita sudah menghargai martabat kaum perempuan? Kita dapat merenungkannya pada bulan Maria ini dengan belajar dari sosok Maria yang di dalam kesederhanaannya telah berupaya menunjukkan bahwa perempuan merupakan makhluk yang bermartabat, yang tanpanya kaum pria juga tidak bisa hidup. Maka mari kita memperjuangkan
martabat kaum perempuan, sebab dengan demikian kita meluhurkan Tuhan Sang Pencipta sendiri. Amin. Brana Maria